Kolam renang berbentuk persegi panjang dan setengah lingkaran seperti gambar berikut. Nah, keliling kolam renang sama dengan A satuan panjang. Nah, agar luas kolam renang maksimum, maka S itu sama dengan berapa satuan panjang. Jadi kita perlu mencari nilai S. Nah, informasi yang perlu kita ketahui adalah A itu merupakan keliling dari kolam renang, di mana keliling dari kolam renang itu adalah S. Ya, tentu saja ini adalah S. Lalu kita tambahkan dengan 2Y, ini adalah 2Y. Lalu kita tambahkan dengan, ini adalah setengah lingkaran, dengan jari-jari S per 2. Nah, keliling dari lingkaran itu adalah 2VR. Nah, maka di sini adalah setengah lingkaran, maka setengah dari keliling lingkaran itu akan sama dengan VR. Nah, maka kita akan tambahkan dengan V dikalikan dengan R, di mana R itu adalah V per 2. Ya, jari-jarinya adalah X per 2 maksud saya. Ya, X per 2. Nah, di mana A itu sama dengan X ditambahkan dengan 2Y ditambahkan dengan V per 2X. Nah, setelah itu agar luas kolam renang maksimum, ya, agar luas kolam renang maksimum, maka X itu sama dengan berapa satuan. Nah, sekarang berapakah luas dari kolam renang? Di mana luas kolam renang itu adalah luas dari persegi, yaitu luas dari persegi ini ditambahkan dengan setengah dari luas setengah lingkaran ini, ya, setengah dari luas lingkaran. Nah, maka luas persegi itu adalah X dikalikan dengan Y. Ini adalah luas persegi. X dikalikan dengan Y. Lalu kita akan tambahkan dengan luas dari keliling. Di mana luas dari lingkaran maksud saya. Luas dari lingkaran. Di mana luas dari lingkaran itu adalah VR kuadrat. Di mana ini hanya terdapat setengah lingkaran. Maka setengah dari luas lingkaran itu adalah setengah VR kuadrat. Maka kita akan tambahkan dengan setengah V R kuadrat, di mana R itu adalah V per 2, ya, jari-jarinya adalah V per 2. Maka ini adalah V per 2 dikuadratkan. Nah, maka luas dari kolam renang tersebut adalah X dikalikan dengan Y ditambahkan dengan setengah V X kuadrat dibagikan dengan 4, ya. 2 dikuadratkan adalah 4. Maka setengah dikalikan 4 adalah 1 per 8. Ini adalah 1 per 8. X, Y ditambahkan 1 per 8 V X kuadrat. Nah, sekarang di sini kita perlu mencari nilai maksimum dari fungsi luas ini. Nah, sebelum kita dapat turunkan fungsi luas ini, tentu saja kita hanya bisa memiliki satu variabel antara X ataupun Y, ya. Kita hanya boleh memiliki satu variabel. Nah, sekarang mari kita ubah Y ke dalam X. Mari kita definisikan Y ke dalam X dengan persamaan pertama yang telah kita rangkumkan. Di mana di sini 2Y itu akan sama dengan A dikurangkan dengan X. Lalu kita kurangkan dengan V per 2X. Ini adalah 2Y itu akan sama dengan A dikurangkan X dikurangkan dengan V per 2X. Nah, maka Y itu akan sama dengan A per 2 dikurangkan dengan X per 2 dikurangkan dengan V per 4X. Nah, sekarang mari kita substitusikan Y dengan nilai tersebut, ya, dengan nilai tersebut. Nah, maka luas itu akan sama dengan, maka luas dari kolam renang tersebut itu akan sama dengan X dikalikan dengan Y, di mana Y itu adalah A per 2 dikurangkan dengan X per 2 dikurangkan dengan V per 4X. Lalu semuanya kita tambahkan dengan 1 per 8 V X pangkat 2. Nah, mari kita kalikan X ke dalam kurung tersebut. Nah, maka ini adalah A per 2X dikurangkan dengan X kuadrat per 2 dikurangkan dengan V per 4X kuadrat. Lalu kita tambahkan dengan 1 per 8 V X kuadrat. Ini adalah luas dari kolam renang tersebut. Nah, mari kita lihat apakah kita dapat sederhanakan. Di mana ini adalah, nah, V
V per 4 X kuadrat dengan 1 per 8 V X kuadrat, kita dapat sederhanakannya, di mana ini adalah 2 per 8. 1 per 4 itu akan sama dengan 2 per 8 ya. 2 per 8 V X kuadrat ditambahkan dengan 1 per 8 V X kuadrat, itu akan sama dengan berapa? Di mana kita harus perhatikan ini adalah negatif. Maka ini akan menjadi A per 2X dikurangkan dengan X kuadrat per 2. Lalu negatif dengan positif, di mana ini nilainya lebih besar, maka ini akan menjadi negatif 1 per 8 V X pangkat 2. Ini adalah luas dari kolam renang. Nah, maka mari kita turunkan luas fungsi luas tersebut ya, fungsi L. Mari kita turunkan fungsi L untuk mencari titik stasionernya. Di mana turunan dari fungsi L itu kan seperti berikut. A per 2X jika kita turunkan akan menghasilkan A per 2. Negatif X kuadrat per 2 jika kita turunkan adalah negatif X. Lalu negatif 1 per 8 V X kuadrat jika kita turunkan adalah 2X. Nah, maka kita dapat mencoret 2 dengan 8, ini adalah 1 per 4. Ya, V per 4X. Ini adalah turunan dari fungsi L. Di mana untuk mencari titik stasionernya, maka kita perlu gradiennya bernilai 0. Ya, gradien yang menyinggung kurva L atau fungsi L ini harus bernilai 0. Nah, maka kita akan mendapatkan absis dari titik stasionernya. Di mana 0 itu akan sama dengan A per 2 dikurangkan dengan X dikurangkan dengan V per 4X. Nah, sekarang mari kita lihat yang nilai yang perlu kita cari adalah panjang X ya, panjang X. Nah, maka di sini kita dapat faktorkan negatif X. Ya, jika kita faktorkan negatif X, ini akan menjadi 1 ditambahkan dengan V per 4. Ya. Negatif X jika kita faktorkan ini akan menghasilkan 1 ditambahkan dengan V per 4. Nah, maka di sini mari kita pindahkan negatif 1 tambah V per 4X ke ruas kiri. Maka ini adalah menjadi 1 ditambahkan dengan V per 4X itu sama dengan A per 2. Maka X itu akan sama dengan A dibagikan dengan 2 dari 1 ditambahkan dengan V per 4. Di mana ini akan sama dengan, mari kita lihat apakah telah terdapat jawabannya. Belum ya. Maka ini akan sama dengan A per 2 ditambahkan dengan V per 2. Ya, kita hanya kalikan 2 ke dalam kurung tersebut. A per 2 ditambahkan dengan V per 2. Mari kita cari jawabannya. A per 2. Nah, kita tidak menemukan A per 2. Ya. Maka mari kita kalikan 2 per 2. Di mana itu akan sama dengan 2A per 2 dikalikan dengan 2 adalah 4. V per 2 dikalikan 2 adalah V. Nah, maka ini adalah nilai S yang akan memberikan luas kolam renang tersebut memiliki nilai maksimum. Ya. Nah, maka mari kita ke jawabannya ya, atau ke pertanyaannya untuk mencari jawaban yang benar. Nah, maka X itu akan sama dengan 2A per V tambah 4. Nah, maka jawabannya adalah E. Semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.